Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke bab 2 ya. Kita melanjutkan. Ini kita akan mempelajari mengenai subbab tentang determinan. Nah, determinan Pak Jul berikan ulasan sedikit saja. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A yang unsurnya A, B, C, D, kita bisa katakan bahwa determinan A ya itu sama dengan AD min BC seperti ini. Nah, ini yang namanya determinan. Kalau nanti ditanyakan singularitas atau determinannya matriksnya singular, itu menandakan bahwa determinannya itu sama dengan 0. Itu kalau matriksnya matriks singular. Gitu. Cuman ini aja teorinya, tidak ada yang lainnya. Oke, kita masuk ke latihannya. Yang pertama, determinan dari transform matriks 2 min 3, 5 min 6. Ingat, di sini ada kata kuncinya transpose. Jadi, saya misalkan terlebih dahulu ya. Kalau matriks tersebut adalah A sama dengan 2 min 3, 5 min 6, maka A transpose itu sama dengan 2, 5, min 3, min 6. Nah, ini baru kita transpose. Nah, padahal yang diminta adalah determinan dari transposnya. Maka, determinan A transpose itu sama dengan 2 kali min 6 dikurangi 5 kali min 3. Sama dengan min 12 ya. Min 12 ini min kali min berarti plus 15 sama dengan 3. Ada ya yang E. Jawabannya 3. Kemudian nomor 2. Nilai-nilai X agar determinan X 4, 2X, 4X bernilai 12 adalah, saya tulis dulu, misalkan A adalah X, kemudian 4, 2X, 4X. Nah, sedemikian hingga determinan A sama dengan 4X dikalikan X dikurangi 4 dikalikan 2X sama dengan 12. Karena di sini diketahui bahwa nilai determinannya adalah 2. Gitu ya. Kita lanjut. Berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti 4x kuadrat min 8x min 12 sama dengan 0. Pak Jul kali 1/4 ya. Atau tinggal dibagi aja semuanya dengan 4. Berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Faktorkan x sama dengan 0. Min 3 ditambah 2. Karena faktor dari 3 itu kan 1 dan 3. Karena yang di tengah min berarti yang besar pakai min. Sedemikian hingga kita punya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Jadi jawabannya 3 dan min 2. 3 dan sebentar. 3 dan min 2. Kok tidak ada ya? Tidak ada ya di sini ya. 3 dan min 2 ternyata tidak ada di pilihannya. Tapi kalau masalah jawaban soalnya ada, yaitu ini X sama dengan min 2, X sama dengan 3. Sedangkan kalau di dalam option pilihan jawabannya itu tidak ada jawabannya. Kemudian nomor 3, X plus 2, X min 1, 3 dan X itu memiliki determinan 5 ya di sini. Maka kita bisa kerjakan sama seperti yang tadi AD min BC, karena rumus umumnya kan AD min BC, berarti X dikalikan X plus 2 dikurangi 3 kali X min 1 sama dengan 5. X kuadrat plus 2X min 3X plus 3, ini nggak perlu ditanyakan ya, Pak kok seperti itu. Nah,
Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 1 plus 3 sama dengan 5. Jadi kalau kita jumlahkan X kuadrat min X, kemudian plus 3 min 5 sama dengan 0. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Faktorkan X sama dengan 0 min 2 plus 1. Karena faktor dari 2 itu akan 1 dan 2. Yang tengah min, maka yang besar mengikuti min. Demikian hingga kita punya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi kita punya jawabannya adalah 2 dan min 1. 2 dan min 1. Ada yang D. Kemudian yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini mengatakan bahwa antara determinan sebelah kiri itu sama dengan determinan yang sebelah kanan. Ya. Kita kerjakan di sini ya. 4 berarti 3x 2x min 2x sama dengan 3x min 2 5 1. Tinggal kita kalikan ya. Berarti X kali 3X dikurangi 2X kali min 2 sama dengan 3X kali 1, kemudian min 5 kali 2. Seperti ini. Berarti 3X kuadrat. Ini min kali min berarti plus ya. Berarti plus 4X sama dengan 3X min 10. Bawa ke kiri semuanya. 3X kuadrat ditambah 4X. Diingat-ingat kalau pindah ruas tandanya ganti ya. Min 3X plus 10 sama dengan 0. 3X kuadrat plus X. Sebentar. Ini kok jadi plus ya. Min sebentar. Ini 3X kali 1 dikurangi 5 kali min 2. Kurang teliti Pak Sul. Nah, ini min kali min berarti plus. Nah, ini min. Berarti ini plus X min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan X. Faktor dari 10 jelas 1 dengan 10, kemudian 5 dengan 2. Ya. Nah, karena posisi ini di sini posisinya kan positif. Berarti kamu tinggal pilih 2 dan 5, letakkan saja di sini atau di sini. Berarti plus 2 min 5. Maka 3X min 5 sama dengan 0. 3X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 3, X sama dengan min 2. Nah, yang diminta adalah jawaban bilangan bulat. Kalau bulat itu berarti sama dengan X sama dengan min 2. Ya, ada yang A. Oke, kita lanjut ke yang 5. 5. Jika determinan matriks A sama dengan 3, ya. Diketahui dulu A sama dengan 2X 5 X plus 5, maka determinan A sama dengan, tinggal dikalikan saja, 2X kali X plus 5 dikurangi X kali 5 sama dengan 3. Demikian hingga kalau kita kalikan satu persatu ya, 2X kali 2X 2X kuadrat plus 10X min 5X. 3-nya langsung pindah ke kiri. Min 3 sama dengan 0. 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Faktorkan. Faktornya kan jelas 1 dan 3 ini. Sedemikian hingga plus 3 X plus 3 sama dengan 0. Ini min 1. Ya. Berarti
2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Kemudian kalau ini x plus 3-nya berarti x sama dengan min 3. Selesai. Berarti jawabannya adalah min 3 dan setengah. Min 3 dan setengah ada ya. Yang C. Oke, selanjutnya adalah nomor 5 sudah. Masuk ke yang nomor ke 6. Di sini aja langsung ya. Langsung saja di sampingnya. Nomor 6. Diketahui matriks A sama dengan, Pak Jul tulis dulu matriks A ya. Nomor 6, matriks A sama dengan x min 3, x min 3, 2x. Matriks singular. Nilai x yang memenuhi karena singular, kita bisa katakan bahwa determinan A itu sama dengan 0. Tinggal kita cari rumusannya, berarti x dikali x min 3 dikurangi 2 kali x min 3 sama dengan 0. Dikalikan 1/1. Ini juga sama. Berarti x kali x kuadrat min 3x min 2x plus 6 sama dengan 0. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. X sama dengan 0, min 3, min 2. Karena faktor dari 6 itu kan 2 dan 3. Sedemikian hingga kita punya x sama dengan 2 dan satunya x sama dengan 3. 2 dan 3 ada jawabannya yang E. Kemudian nomor yang ke-7. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin saudara-saudara sekalian diberikan 4 buah matriks A, B, C, dan D. Kemudian kita diminta untuk mengevaluasi hasil akhirnya manakala dia merupakan inverse, itu kok sepertinya susah, ya kan? Nah, sebenarnya ini suatu hal yang sangat mudah sekali. Mudahnya bagaimana? Kita lihat aja, kalau saling inverse, sebuah matriks itu saling inverse ya. Jadi manakala matriks itu saling inverse, berarti misalkan x kali y ya. Kalau y itu x inverse ya, maka hasil perkaliannya adalah x kali x min 1 itu akan hasilnya matriks identitas. Jadi kalau di sini kan matriks ukurannya adalah 2 kali 2, maka mestinya hasil karena pasangan matriks yang saling inverse itu mestinya hasilnya adalah identitas atau dalam bentuk 1001. Nah, sekarang kita coba saja misalkan A kali C. Apakah nanti pada kolom pertama, baris pertama itu nilainya 1? Kita coba aja. A dengan C. 5 kali 3, 15, ditambah 2 kali 2, 4. Itu sudah bukan 1. Sekarang masuk ke B. A kali D. 5 kali 3, 15, ditambah 2 kali min 7, itu 14 ya. Min 14 maksud saya. Berarti 15 min 14 itu hasilnya 1. Cocok. Coba kita ambil yang sebelah sini. Yang 0 ya. 5, 2 dikalikan min 2, 5. 5 kali min 2 itu min 10. Dikurangi 2 kali 5 itu 10. Berarti 10 dikurangi 10. Kosong. Cocokkan lagi bagian yang sini. 7 kali 3, 21 dikurangi
sebentar, baris kali kolom 21 ya. Kemudian 7 kali 3 ditambah 3 kali min 7, 21 dikurangi 21, kosong, benar. Sekarang 7 kali min 2, min 14 ditambah 3 kali 5. Min 14 tambah 15, 1. Berarti jawabannya adalah A dan D. Atau A dan D. Atau pilihannya adalah B untuk jawabannya. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 kita bisa operasikan ya. Matriks M sama dengan 011 min 3 01 dan N min 1 min 1 0 1 min 1 2 3. Pak Jul tulis di sini ya. MN sama dengan M-nya ditulis terlebih dahulu 0 1 1 min 3 0 1 min 1 0 1 min 1 2 3. Nah, teknisnya tetap harus dipegang baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris kali kolom itu yang harus diingat. Jadi baris ini kali kolom ini. Kita mulai ya. 0 kali min 1 jelas kosong. 1 kali 1 1 ditambah 1 kali 2 berarti 3. Masih baris lagi tapi kolom yang kedua berarti 0 kali 0 0, 1 kali min 1 min 1 ditambah 1 kali 3 berarti 2. Kemudian ambil baris yang kedua, min 3 kali min 1, 3 ditambah 0 kali 1, jelas 0. Ya, 3 ditambah 0, 1 kali 2, 2, berarti 5. Kemudian, pakai kolom yang kedua, baris yang kedua, min 3 kali 0, jelas 0, 0 kali min 1, jelas 0, 1 kali 3, 3. Nah, sekarang tinggal kita mencari inverse dari MN-nya. Jadi MN inverse pangkat min 1 ya, tinggal 1 per 3 kali 3 9 dikurangi dengan 10 dikalikan dengan sini 3 ini min 2 ini min 5. Sedemikian hingga 9 dikurangi 10 itu min 1 ya. Min 1 dikalikan 3, min 2, min 5, 3. Sama dengan min 3, 2, 5, min 3. Nah, apakah ada jawabannya? Min 3, 2, 5, dan min 3, 2, 5, min 3. Ada enggak nih? Min 3, 2, 5, min 3. Ada ya? Yang C. Kita lanjut untuk yang nomor ke-9. Nah, bisa ditulis terlebih dahulu. Di situ dikatakan inverse-nya. Jadi kita bekerjanya dari sebelah kiri saja ya. Karena kita punya bekal A sama dengan 1, 2, 3, 4. Inverse-nya A, kita tinggal mencari inverse A-nya ya. A inverse sama dengan 1 dibagi dengan 1 kali 4, 4 dikurangi 2 kali 3 itu 6. Ya, tinggal dikalikan dengan 4, 1 min 2, 3. Sama dengan ini masih ada ya, 1 per min 2 1 per min 2 kali 4 min 2 3 1. Tinggal dikalikan, kita peroleh
min 2, 1, min 2, 1, kemudian min 3/2, kemudian min setengah. Nah, tinggal kita samakan dengan yang inverse yang satunya di sini. Sama dengan A plus 1, A plus B, C plus setengah D, A plus B min setengah D. Nah, tinggal kita kurung. Tinggal kita proses satu persatu ya di sini. Untuk yang pertama, di sini ada min 2. Tinggal kita samakan ya di sini. Nah, kemudian yang satunya lagi seperti itu. Yang pertama A plus 1 sama dengan min 2, A sama dengan min 2, min 1, A sama dengan min 3. Kemudian yang satunya A plus B sama dengan 1, A nya min 3 ditambah B sama dengan 1, B sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. Sudah ketemu yang pertama, A dan B nya. Karena A dan B nya sudah ketemu, maka yang kita proses adalah cari bagian yang ada A dan B nya. Nah, berarti ini. Nah, berarti A ditambah B dikurangi setengah. Dikurangi setengah D itu sama dengan min setengah ya. Tinggal dimasukkan A nya min 3 ditambah 4 dikurangi setengah D sama dengan min setengah. Tinggal kita tukar tempat ya. 1, ini kan min 3 ditambah 4 itu kan 1. Ditambah setengah sama dengan setengah D. Ini dapat 3/2 sama dengan setengah D. Nah, D sama dengan 3. Kita sudah punya D sama dengan 3, kita tinggal hitung yang satunya lagi. Ini ya. Pakai persamaan yang satunya lagi. Min 3/2 sama dengan C ditambah setengah D. D nya kita ganti 3. Min 3/2 sama dengan C ditambah setengah kali 3. Min 3/2 sama dengan C ditambah 3/2. Nah, sebentar. D nya 3 ya. Ditambah setengah D. D nya 3/2. Sebentar. Di soalnya C sama dengan 3/2, ini udah bener. Ini dikalikan min 3/2, kok min ya? Ini min, sedemikian hingga C sama dengan min 6/2. Karena ini kalau dipindah itu kan jadi min ya. Min 3 berarti kan min 6. Min 6 dibagi 2 itu sama dengan min 3. Nah, padahal pertanyaannya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan min 3 ditambah 4 ditambah 3 min 3. Kok tidak ada? A ditambah B, C ditambah setengah D. Wah, ini salahnya di mana ini? Ini kalau kita kurangkan ya, ini nanti akan menghasilkan 1. Min 3/2 disamakan dengan ini ya, min setengah ini
D-nya 3 itu sudah benar. C ditambah setengah D kok tidak ada ya, kok A ditambah B sama dengan 1. Oke, kita ulang lagi dari atas ya. 1 2 3 4. Inversnya itu 4 dikurangi min 6, benar. Kemudian ini 4 1 itu sudah ditukar tempat. Min 2. Oh, ini kesalahannya ini. Pak Jul belum kasih min ini. Nah, ini min ya. Min dikalikan min berarti plus 3/2. Nah, berarti kalau ini 3/2 ya. 3/2. Nah, ini udah ketemu ini. Berarti ini 3/2. Ini kan positif. 3/2 dikurangi 3/2 ini kan bisa dihilangkan ini. Berarti C-nya itu 0. Sorry ini ya, C-nya 0. Karena ini kan 3/2 sama dengan C ditambah setengah D. D-nya itu 3, berarti 3/2. Ini ada 3/2 kan bisa dicorek. Berarti C-nya 0. Nah, berarti kalau C-nya 0, ini Pak Jul substitusinya 0 ya. 0 sama dengan kemudian D-nya 3. Nah, berarti 4 tambah 3 ini bisa hilang, tinggal 4. Ada jawabannya yang E. Oke. Gitu. Kita lanjut ke yang nomor ke-10. Kita lanjut ke yang nomor ke-10 ya. Nomor 10 di situ dikatakan A sama dengan 20 min 1 2. Kemudian B sama dengan 1 min 1 5/4 3/2 min, ada tanda minnya. Kemudian kita diminta untuk mencari hasil dari A inverse dikalikan dengan B inverse-nya. Nah, kita ingat sifat matriks terlebih dahulu ya. Kita bisa ingat sifat dari matriks itu A pangkat min 1 dikalikan B pangkat min 1 itu sama dengan B dikalikan A inverse, seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat ini, berarti kita tinggal mengalihkan terlebih dahulu antara B dengan A-nya. Jadi kita cari B kali A sama dengan B-nya 1 min 1 5/4 min 3/2 dikalikan A-nya 20 min 1 min 2 sama dengan, ingat, baris kali kolom. 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 itu kita punya 3. Kemudian baris kali kolom 1 kali 0 0 min 1 kali min 2 itu 2. Kemudian yang bawah 5/4 kali 2 jelas 5/2 ditambah dengan, kenapa ditambah? Karena ini min kali min, ditambah 3/2. Kemudian unsur yang satunya 5/4 kali 0 0 min 3/2 kali min 2 itu hasilnya adalah 3. Berarti sama dengan 3 2. 5 tambah 3 itu 8. 8 dibagi 2 itu 4 3. Baru ini kita ketemu B kali A-nya. Ya. Sekarang kita tinggal mencari inverse-nya. Ya, kita tinggal mencari inversenya. B kali A pangkat min 1 itu sama dengan
1/9. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 4, 9 dikurangi 8, dikalikan di sini 3, di sini 3. Kemudian yang 2 itu tinggal kita kasih min. Min 2, 4. Sama dengan 1/1 dikalikan 3 min 2. Kemudian ini masih ada min ya. Min 4, 3. 3 min 2, min 4, 3. Nah, ini padahal C transpose. Nah, kalau yang diminta C-nya berarti kita transposkan lagi. Berarti C sama dengan C transpose, transposkan lagi. Ditranspos berarti 3 min 2, min 4, 3. Nah, kita tinggal cocokkan. 3 min 4 min 2, 3. Ada jawabannya yang A. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk mengenai pembelajaran mengenai determinan, mengenai masih mudah ya kalau untuk determinan itu. Nanti yang agak sukar itu manakala kita ketemu untuk matriks yang 3 kali 3, tapi itu umumnya jarang sekali kalau digunakan untuk tes macam SNBT atau sejenisnya. Karena apa? Karena angkanya terlalu kompleks. Tetap biasanya itu dalam bentuk matriks ukuran 2 kali 2, kecenderungannya maksud saya. Gitu, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.